Anda double bansos yang bisa menyebabkan bantuan yang lain itu terkendala pencairannya. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang bantuan apa saja yang boleh diterima dan tidak boleh diterima KPM PKH dan juga BPNT. Jadi teman-teman, bantuan sosial itu semasa pandemi COVID ini kan banyak sekali ya. Dari mulai PKH ada tambahan, kemudian BPNT, kemudian ada BST, ada BLTDD, ada BLT APBD, ada bantuan UMKM, ada bantuan presiden, ada bantuan dari Babinsa, Kantipmas, seperti itu banyak sekali bantuan-bantuan dari kementerian-kementerian lain. Nah, tapi mulai dari tahun 2021 ini banyak sekali cleansing data yang dikarenakan adanya double bantuan oleh para penerima bansos seperti itu. Khususnya untuk penerima PKH dan penerima BPNT itu memang tidak boleh double bansos. Double bansos yang dimaksud di sini adalah KPM PKH dan KPM BPNT tersebut itu menerima bantuan BST atau BLT. Ini banyak sekali yang kurang paham ya tentang informasi ini, karena memang masih ada beberapa KPM PKH dan KPM BPNT yang menerima BST. Padahal BST tersebut itu bisa menjadi permasalahan ketika tetap dicairkan ke penerima PKH dan penerima BPNT. Jadi misalnya teman-teman sudah menerima PKH atau sudah menerima BPNT, sebaiknya ketika teman-teman mendapatkan undangan BST atau BLT itu sebaiknya ditolak saja atau tidak perlu diambil, karena nanti ketika Anda itu mengambil bantuan tersebut dan kemudian setiap bantuan yang dicairkan itu kan akan terproses atau akan dilaporkan ke pusat, nanti akan terbaca Anda double bantuan. Ketika Anda double bansos itu bisa menyebabkan bantuan yang lain itu terkendala pencairannya. Seperti ini itu masih saja terjadi karena teman-teman yang menerima bantuan itu masih kurang paham informasi ini. Jadi kemarin ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya, mereka itu statusnya sudah pernah divalidasi PKH di tahun 2021 ini, tapi mereka mendapatkan undangan BST. Nah, akhirnya karena mereka menerima BST, bantuan PKH mereka itu tidak bisa dicairkan atau KKS mereka itu masih belum menerima sampai sekarang. Nah, ini memang bisa menjadi penyebab atau alasan Anda tertunda menjadi penerima bantuan PKH. Karena seperti yang dialami oleh KPM dampingan saya sendiri, saya punya KPM yang sudah saya validasi di bulan Februari 2021. Kemudian di bulan Juli dia itu mendapatkan undangan untuk mengambil BST di kecamatan. Nah, tapi ketika dia datang, saya mengingatkan kembali, kalau misalnya BST ini itu sampean ambil atau diambil oleh yang bersangkutan, maka bisa jadi bantuan PKH-nya nanti itu bantuan PKH-nya itu bisa terkendala, baik mulai terkendala pencairan atau penyaluran KKS-nya dan juga pencairan bantuan PKH-nya. Akhirnya yang bersangkutan itu tidak jadi mengambil BST atau menolak bantuan BST karena beliau sudah menerima bantuan PKH. Walaupun saat itu mereka belum menerima KKS PKH, tapi karena mereka sudah tervalidasi sehingga mereka itu bisa menjadi kandidat untuk menerima PKH. Nah, akhirnya ketika bulan Juli itu mereka menolak bantuan BST, alhamdulillahnya bulan Agustus mereka itu sudah menerima KKS PKH. Jadi seperti itu. Akhirnya statusnya sampai sekarang aman. Kenapa? Karena dia tidak double bansos. Karena bansos BST-nya sudah dia tolak dan dia menerima bansos yang
PKH seperti itu. Selanjutnya, untuk penerima bantuan PK dan bantuan BPNT itu bisa menerima bantuan yang lain selain bantuan BST tadi ya. Nah, jadi bantuan apa yang bisa diterima oleh KPM PK dan KPM BPNT itu adalah PIP bisa, KIP bisa, bantuan UMKM bisa. Nah, PIP dan KIP bantuannya kan tersalurkan dari pihak sekolah masing-masing. Nah, ini boleh diterima oleh KPM PK dan KPM BPNT. Nah, terus kemudian ada lagi bantuan UMKM atau pendanaan usaha. Seperti yang di video saya yang sebelumnya, saya mendampingi KPM PKH saya untuk mengajukan bantuan UMKM. Jadi ketika nanti mereka itu mendapatkan bantuan UMKM, mereka lolos untuk menjadi penerima bantuan UMKM, mereka tidak termasuk dalam double bansos karena ini bansosnya sudah beda, seperti itu ya. Jadi memang untuk KPM PK dan KPM BPNT itu ada beberapa bantuan yang tidak boleh mereka terima karena nanti akan menyebabkan double bansos dan mempengaruhi pencairan atau penyaluran bansos yang lain. Dan alhamdulillah masih ada beberapa bansos yang masih bisa diterima oleh KPM PK dan KPM BPNT seperti bantuan UMKM tadi, terus bantuan PIP itu juga bisa, dan bantuan KIP juga bisa, bantuan tarif listrik itu juga bisa, seperti itu. Semoga informasi dan edukasi dari saya bisa menambah pengetahuan teman-teman terkait bantuan-bantuan sosial, seperti itu ya. Teman-teman, kita ketemu lagi di video terkait informasi dan solusi bantuan sosial. Sampai di sini dulu informasi dari saya. Kita ketemu lagi di informasi dan solusi bansos yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.